Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk bikin bot catatan pengeluaran menggunakan N8N. Nah, sesuai nama botnya, jadi bot ini nanti itu bisa kita pakai untuk mencatat segala pengeluaran kita setiap harinya. Dan cara untuk menyimpan datanya, di sini ada dua cara teman-teman. Cara pertama, kita bisa upload struk belanjaan kita, contohnya seperti ini. Nah, jadi botnya nanti itu akan menganalisa struk yang kita kirim, setelah itu dia akan mengekstrak tulisannya dan menyimpannya ke dalam catatan belanja kita. Nah, atau cara kedua, kita juga bisa input secara manual seperti ini. Nah, tinggal kita kirim dan datanya juga berhasil disimpan. Untuk datanya sendiri di sini kita akan simpan di Google Sheet, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selain menyimpan data belanja, di sini kita juga bisa cek laporan pengeluaran kita. Contohnya kita akan coba cek laporan 1 hari terakhir misalkan. Nah, jadi si botnya nanti itu akan mengirimkan ringkasan pengeluaran kita selama 1 hari terakhir, misalkan yaitu sebesar 90.000 dengan jumlah transaksi ada 3 kali, beserta data transaksinya lengkap seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu N8N itu apa sih? Jadi N8N atau NHN ini adalah sebuah tools yang bisa kita pakai nanti untuk bikin sistem automation. Sederhananya, ini adalah tools yang bisa kita pakai untuk bikin bot, teman-teman. Nah, cara bikin botnya sendiri di sini cukup unik karena di N8N ini sistemnya bukan sistem coding ya, tapi sistem block alias note gitu sebutannya. Jadi di sini kita cukup susun note-notenya ini sesuai dengan fungsi atau alur kerjanya, kurang lebih seperti kayak kita nyusun puzzle gitu. Nah, supaya bot yang kita bikin di N8 ini bisa kita akses secara online, jadi di sini untuk N8N-nya itu mesti kita install di VPS alias server, teman-teman. Nah, sebagai contoh untuk video kali ini, VPS yang saya gunakan yaitu adalah VPS dari Hostinger. Kenapa di sini saya pilih Hostinger? Karena kebetulan di Hostinger di sini sudah disediakan installer N8N-nya. Terus Hostinger ini juga sudah ada sejak tahun 2004, artinya mereka memang sudah puluhan tahun berpengalaman di bidang hosting ataupun VPS seperti ini. Selain itu, untuk teknologi yang mereka gunakan juga yang terbaru, ditambah security-nya juga pastinya ini aman banget, teman-teman. Nah, habis itu untuk data center Hostinger ini juga sudah tersebar di seluruh dunia. Dengan cara seperti ini pastinya akses ke server kita juga bakalan lebih cepat. Nah, jadi sekarang saya akan coba tunjukin bagaimana sih caranya untuk dapatin VPS di Hostinger ini. Caranya yang pertama, pastikan teman-teman klik dulu link yang ada di deskripsi, biar nanti kalian bisa dapat promonya, teman-teman. Kalau misalkan sudah, itu nanti kalian akan masuk ke halaman Hostinger seperti ini. Nah, setelah itu kalian buka aja menu layanan. Terus di sini ada pilihannya N8N VPS Hosting. Nah, setelah itu ini kita geser ke bagian bawah, maka kalian akan melihat ada 4 buah pilihan paketan VPS yang bisa kita pilih. Nah, untuk harganya sendiri nanti silakan teman-teman sesuaikan aja sama budget kalian. Terus di sini kalian juga bisa sambil lihat ya, di bagian bawah ini ada spesifikasi dari VPS-nya. Sebagai contoh kita pilih yang KPM2. Nah, selanjutnya di sini kita pilih dulu durasi langganan. Contoh kita pilih 12 bulan untuk 1 tahun. Setelah itu di sini kita pilih lokasi servernya. Saran saya pilih aja yang MS-nya paling kecil biar nanti aksesnya juga makin cepat. Setelah itu di bagian aplikasi ya, di sini kita pilih N8N. Sebelum kita lanjut, pastikan di sini teman-teman juga masukin kode coupon yaitu adalah Bank Tutorial 10 biar nanti kalian juga bisa dapat diskon tambahan sebesar 10%. Kalau misalkan sudah, tinggal kita klik lanjut dan di halaman selanjutnya di sini teman-teman bisa isi aja biodata singkat kalian dan pastikan di sini untuk domisili kita pilih yang Indonesia. Kita klik lanjut lagi dan selanjutnya di sini kita pilih metode pembayarannya. Kalau sudah kita klik buat tagihan pembayaran. Nah, sekarang di sini akan tampil sebuah invoice, jadi silakan teman-teman lakukan aja pembayaran sesuai dengan invoice yang ada di sini. Oke, cara untuk menggunakan VPS kita kali ini, pastikan yang pertama teman-teman login dulu ke akun Hostinger kalian. Nah, kalau sudah, maka di sini teman-teman akan melihat ada satu buah VPS yang sudah terinstall dengan N8N-nya. Cuma nanti kalau misalkan N8N-nya belum terinstall nih ya di VPS kalian, cara installnya ini juga gampang banget. Teman-teman bisa masuk aja ke menu VPS. Setelah itu di sini kita pilih OS dan panel dan kita pilih yang sistem operasi. Nah, setelah itu geser ke bagian bawah dan pilih aplikasi. Nah, jadi di dalam aplikasi sini kita pilih yang N8N. Ya, klik aja lanjut seperti itu untuk melakukan instalasi N8N-nya. Nah, kalau misalkan N8N-nya sudah kita install, untuk menggunakannya ini gampang banget. Jadi di menu ringkasan, teman-teman akan melihat ada sebuah tombol yaitu adalah kelola aplikasi. Nah, kalian tinggal klik aja, maka sekarang kalian akan masuk ke halaman N8N-nya. Nah, kalau misalkan kita baru pertama kali menggunakan N8N, biasanya kita disuruh untuk bikin akunnya dulu. Jadi, silakan teman-teman masukin aja email, nama, dan password untuk akun dari N8N kalian.
Nah, kalau misalkan akunnya sudah dibikin, maka sekarang kita sudah bisa menggunakan aplikasi N8N untuk bikin project kali ini. Nah, jadi cara bikin project di N8N, caranya ini gampang banget teman-teman. Pertama, kalian bisa pilih aja create workflow ya untuk bikin project baru. Nah, untuk project kali ini kita akan menggunakan Telegram ya sebagai jembatan antara kita dan N8N-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin pengen pakai WA gitu ya, sebenarnya ini juga bisa banget. Cuman kalau misalkan pakai WA, itu cara settingnya agak sedikit ribet teman-teman. Jadi untuk project kali ini kita gunakan Telegram aja ya. Menurut saya ini yang paling cocok lah ya kalau misalkan kita baru belajar. Cuman nanti kalau misalkan teman-teman mungkin tertarik yang pembahasan WA gitu, mungkin teman-teman kita akan bahas yang versi WA-nya gitu. Jadi untuk sekarang kita akan gunakan Telegram aja. Nah, jadi yang pertama kita akan coba tambahkan node Telegram dulu ya. Tinggal klik aja tanda plus di pencarian, cari aja Telegram seperti ini. Nah, di sini kita pilih yang on message. Untuk pengaturannya sendiri, pertama di bagian kredensial. Nah, di sini kita tambahkan dulu kredensial ya atau akun Telegramnya, teman-teman. Caranya pilih aja create new kredensial kalau misalkan belum ada. Terus di sini kita disuruh untuk masukin akses token. Nah, untuk akses tokennya ini nanti kita bisa dapatin di bot Telegramnya, teman-teman. Nah, berarti di sini kita mesti bikin dulu bot Telegramnya. Untuk bikin bot Telegram, nanti teman-teman bisa buka aja web Telegram di browser. Setelah itu di pencarian, kalian cari aja bot feeder seperti ini. Nah, pastikan pilih yang ada tanda checklistnya. Nah, setelah itu pilih aja start. Dan di sini teman-teman pilih new bot ya untuk bikin bot baru. Nah, kita disuruh untuk masukin nama botnya, misalkan bank keuangan seperti ini contohnya. Nah, setelah itu kita disuruh untuk bikin username dari botnya kali ini. Pastikan di akhiran username itu kalian tambahkan _bot seperti ini. Nah, kita coba kirim. Kalau misalkan sudah berhasil, maka kita nanti akan dapat HTTP API atau kode random seperti ini. Nah, jadi kode acak ini tinggal kalian salin dan pastikan aja di bagian akses token. Kalau sudah tinggal kita simpan. Kalau sudah berhasil disimpan, ini bisa kita tutup. Lalu di sini kita akan coba testing dulu ya bot Telegramnya. Caranya klik aja execute step. Nah, setelah itu kita coba chat bot yang barusan kita bikin. Pilih aja yang di bagian sini. Kita pilih start. Teman-teman bisa lihat di bagian output sudah ada responnya seperti ini. Nah, artinya di sini kita sudah berhasil menyambungkan antara bot Telegram dan juga N8N-nya, teman-teman. Kita akan coba testing lagi nih. Misalkan kita coba kirim gambar. Nah, di sini kalau misalkan kita kirim gambar juga sukses ya. Teman-teman bisa lihat di bagian sini itu ada foto ya. Nah, kalau sudah kita akan masuk ke step selanjutnya. Nah, tapi sebelum itu untuk botnya ini kan dia bisa menerima beberapa perintah, teman-teman. Pertama itu bisa kita kirim gambar struk belanja. Terus untuk catatan keuangannya kan juga bisa kita tambahkan secara manual ya lewat teks. Terus selain itu kita juga bisa request laporan keuangan dan beberapa perintah yang lainnya. Intinya kan di sini perintahnya itu bermacam-macam. Nah, untuk menangani beberapa perintah seperti ini, berarti di sini kita perlu tambahkan sebuah node namanya adalah switch. Nah, jadi switch ini fungsinya nanti untuk memisah atau memfilter chat yang kita kirim lewat bot Telegramnya, teman-teman. Nah, pertama di sini kita akan atur perintah yang ini dulu, teman-teman, yang kirim gambar. Jadi kan nanti ketika kita upload gambar, si AI-nya itu akan menganalisa gambar lalu menyimpannya ke dalam catatan keuangan kita. Nah, karena di sini kita mau ambil gambar ya, berarti tipe datanya kita ubah dulu menjadi objek. Kita pilih yang exist. Nah, untuk value-nya di sini kita ambil dari respon sebelumnya ya, yang di bagian inputan. Kita pilih yang foto terakhir nih, yaitu foto 3. Di sini kan kalau misalkan teman lihat, dia ada beberapa foto ya, ada 0, 1, 2, dan 3. Bedanya apa sih? Bedanya, kalau misalkan foto 0 itu resolusinya kecil banget, teman-teman. Kalau 1, 2 ini ukurannya lumayan besar, dan 3 ini adalah ukuran paling besar. Saran saya ambil aja foto yang terakhir, biar nanti gambarnya juga bisa lebih jelas dan lebih gampang dianalisa oleh si AI-nya. Nah, ini kita coba execute step dulu. Nah, kalau misalkan ada respon di bagian output, berarti di sini tidak ada masalah gitu ya dengan pengaturan switchernya tadi. Kalau sudah, ini bisa kita tutup dulu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan node baru, teman-teman, yang fungsinya untuk mengambil gambar yang sudah kita kirim lewat botnya tadi. Jadi di sini teman-teman bisa tambahkan node Telegram, tapi di sini pilih yang get file, teman-teman. Nah, yang seperti ini. Terus di bagian file ID ya, kita pilih yang ID yang nomor 3 ya, sesuaikan dengan yang sebelumnya. Di sini kan tadi kita gunakan foto nomor 3, berarti di sini ID-nya
juga kita ambil ID dari foto yang nomor 3. Nah, jadi ID-nya tinggal tarik aja seperti ini. Kalau sudah, kita coba execute lagi untuk testing. Nah, kalau misalkan di bagian output ada tampil datanya seperti ini ya, berarti di sini juga sukses alias tidak ada masalah. Nah, kalau ini tadi kan kita baru istilahnya itu mengambil, bisa dibilang kayak URL dari Telegramnya, tapi di sini gambarnya belum kita download, teman-teman. Nah, kita tambahkan sebuah perintah atau note baru untuk ambil gambar, yaitu di sini kita bisa gunakan HTTP request. Untuk metodenya di sini kita pilih get ya untuk mengambil, lalu di bagian URL di sini kita bisa masukin URL dari Telegramnya. Untuk URL-nya teman-teman nanti bisa cek aja link yang di deskripsi ya. Ya di sini sudah saya sediakan beberapa coding ataupun form seperti ini untuk project kita kali ini, teman-teman. Nah, jadi untuk URL download gambar, kita copy aja yang paling atas, kita paste di bagian sini. Dan teman-teman perhatikan di sini ada bagian yang ini ya, kurung siku, API Telegram kamu. Untuk API Telegram kamu ini, itu teman-teman bisa pastikan dari yang bot sebelumnya ya, yang kode random tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan coba testing lagi. Di sini datanya berhasil tampil, berarti tidak ada masalah. Nah, setelah kita berhasil mengambil gambar dari Telegram tadi, berarti selanjutnya gambar ini mesti kita convert dulu menjadi format base64 supaya nanti bisa kita kirim ke AI-nya, teman-teman, gitu. Nah, untuk merubah gambar menjadi base64, kita di sini perlu tambahkan node code seperti ini atau coding. Nah, untuk codingnya sendiri teman-teman nanti bisa salin aja ya dari link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Kalian salin aja yang coding JS untuk Gemini. Teman-teman tinggal salin seperti ini, tinggal di copy dan pastikan aja di bagian sini. Nah, ini yang bawaannya dihapus dan kita pastikan aja yang baru. Nah, kita coba testing. Ini sukses ya di bagian output. Di sini sudah ada yang data nih ya. Yang ini adalah base64-nya. Kalau sudah sukses, selanjutnya kita tambahkan satu buah node lagi, yaitu untuk mengirim dari base64 ke AI-nya, teman-teman. Nah, untuk AI yang kita gunakan di sini yaitu adalah AI Gemini aja gitu ya, karena ini yang bisa kita coba secara gratis gitu. Jadi caranya di sini kita tambahkan satu buah node yaitu adalah HTTP request lagi. Untuk metodenya, karena di sini kita pengen kirim data, berarti kita pilih yang post. Setelah itu untuk URL-nya, kita bisa masukin URL dari Gemini. Ini kalian bisa salin aja yang di bagian sini dan kita pastikan aja. Nah, tapi sebelum itu pastikan di sini ada ini ya, bagian API key Gemini kamu. Untuk API key-nya ini teman-teman nanti bisa dapatin di website Gemini ya, atau di aistudio.google.com. Nah, jadi di sini teman-teman bisa pilih aja yang get API key. Nah, itu nanti akan tampil API key seperti ini, tinggal kalian copy aja dan dipastekan aja di bagian sini. Nah, intinya nanti untuk format URL-nya seperti ini. Terus untuk settingan di bawahnya, di sini kita aktifin yang scene header. Terus untuk name, teman-teman bisa masukin content tipe seperti ini. Dan untuk value-nya itu adalah application/JSON. Terus di sini kita aktifin juga yang di bagian scene body. Formatnya adalah JSON. Di sini kita pilih yang JSON lagi. Untuk data JSON-nya kita langsung tarik aja yang Gemini payload di bagian sini, teman-teman. Nah, tarik ke bagian sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba testing ya, execute step. Nah, di bagian output di sini sudah tampil datanya, yang dimana di bagian teks di sini teman-teman bisa lihat dia sudah berhasil menganalisa gambar yang barusan kita kirim tadi ya. Nah, di sini kan saya kirim stroke dari Apotheka24. Dan di sini teman-teman bisa lihat juga dia sudah mencatat nama tokonya adalah Apotheka24 dan itemnya apa saja beserta total bayarnya dan sebagainya, teman-teman. Intinya sesuai dengan stroke yang kita kirim tadi. Nah, selanjutnya berarti data yang berhasil dianalisa tadi tinggal kita simpan aja. Contohnya di sini kita akan simpan datanya di Google Sheet, teman-teman. Jadi kalian nanti bisa bikin aja sebuah Google Sheet ya, misalkan namanya adalah catatan belanja, dan untuk kolomnya teman-teman nanti bisa ikutin aja contoh yang ada di video kali ini. Nah, selanjutnya berarti untuk Google Sheet ini tinggal kita sambungkan aja ke N8N-nya. Nah, tapi sebelum itu di sini kita tambahkan satu buah fungsi lagi nih, teman-teman, yang fungsinya untuk ngecek apakah gambar yang kita kirim ini sesuai atau belum gitu. Karena kan kadang-kadang bisa aja nanti gambarnya mungkin buram atau mungkin kurang jelas, yang akhirnya nanti si AI-nya itu mungkin akan terjadi error ya, atau dia tidak bisa membaca stroke yang barusan kita kirim tadi.
Nah, jadi untuk mengatasi ini, di sini kita tambahkan satu buah note yaitu adalah if yang fungsinya nanti jika semisal si AI-nya itu berhasil menganalisa gambarnya, maka simpan datanya ke Google Sheet. Tapi kalau misalkan si AI-nya itu tidak berhasil menganalisa gambarnya, maka kirim pesan error ke Telegram kita. Caranya di sini kita tambahkan satu buah note yaitu adalah if. Nah, di bagian sini ya, teman-teman pilih yang string dan pilih konten. Untuk value 1 itu kita ambil dari teks, teman-teman. Teks ini kan yaitu adalah respon dari si AI-nya. Kita masukin ke value 1. Terus di bawah value 2 masukin error seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya jika semisal pesan dari AI-nya itu mengandung kata-kata error, maka nanti kita perlu kirim pesan error ke Telegram kita. Nah, berarti di sini di bagian true kita tambahkan Telegram, kita pilih yang send message. Di bagian chat ID ini kita bisa ambil dari Telegram trigger dan cari yang chat ID ada nggak sini. Kalau misalkan nggak ada, oh ini ada nih. Nah, kita ambil yang chat ID-nya teman-teman. Nah, setelah itu di bagian teks, ini kalian bisa masukin kata-kata yang akan dikirimkan ke Telegram kita nanti kalau misalkan gambarnya error seperti itu. Nah, sebagai contoh, di sini saya kirim pesan kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, nanti untuk pesannya sendiri nanti kalian bisa sesuaikan aja. Oke, kita coba testing dulu ya. Oke, tidak ada masalah, berarti di sini sukses. Selanjutnya kita atur yang di bagian false. False ini tadi kan artinya jika semisal tidak ada error, maka perintahnya apa? Nah, berarti di sini kalau misalkan tidak ada error, maka perintahnya adalah kita akan simpan datanya tadi ke Google Sheet. Nah, berarti di sini teman-teman bisa tambahkan Google Sheet seperti ini. Di sini teman-teman pilih yang append row ya. Setelah itu di bagian credential, pastikan di sini teman-teman tambahkan dulu akun Google kalian gitu ya. Kalau misalkan kalian belum punya akunnya, caranya pilih aja create new credential. Di sini kita pilih out 2. Setelah itu di sini kita disuruh untuk masukin client ID dan client secret. Untuk client ID dan client secret itu kalian bisa dapetin di Google Cloud Console ya. Jadi nanti bisa cari aja Google Cloud Console di pencarian Google. Nah, nanti di sini ada sebuah website console.cloud.google.com, tinggal dibuka aja. Setelah itu di sini kita bikin project baru dulu. Caranya klik aja yang di bagian sini. Kita pilih new project, terus kita kasih nama misalkan catatan keuangan seperti ini. Setelah itu kita pilih create. Nah, pastikan di sini kalian sudah pilih yang project yang barusan kita bikin, yaitu adalah catatan keuangan. Kalau misalkan sudah, sekarang di pencarian itu kalian cari aja Google Sheet seperti ini. Nah, di sini ada pilihannya Google Sheet API. Ini tinggal dibuka dan kita enable. Selain Google Sheet, di sini kita perlu aktifin juga yaitu Google Drive, teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang Google Drive API dan kita enable juga. Jadi di sini kita perlu dua API ya, yaitu adalah API Google Drive dan API Google Sheet. Kalau sudah, kita masuk ke bagian out yang di bagian sini. Kita pilih yang get started. Di sini kita kasih nama dulu untuk project atau aplikasinya ya, misalkan catatan keuangan seperti ini. Nah, di bagian email, kita pilih aja emailnya, kita klik next, kita pilih yang eksternal, kita pilih next. Nah, di sini kalian bisa masukin aja email kalian, kita klik next, kita checklist dan pilih continue. Setelah itu, teman-teman masuk ke menu client. Nah, di sini kita pilih create client. Di bagian application type, kita pilih yang web apps, kita kasih nama lagi ya, misalkan catatan keuangan seperti ini. Terus kita geser ke bagian bawah. Nah, di sini ada pilihan Autorest Redirect URL. Untuk Autorest Redirect URL, kita bisa copy yang dari N8N-nya, teman-teman. Ini kita copy, lalu kita pastekan di bagian sini. Kalau sudah, kita pilih create. Nah, maka sekarang di sini kita akan dapat client ID dan client secret-nya. Jadi untuk client ID dan client secret-nya tinggal kita pastekan aja di N8N-nya. Setelah itu, di bagian bawah, di sini ada tombol untuk login via Google, tinggal diklik aja. Nah, kalau misalkan ada muncul akses diblokir seperti ini, teman-teman gak usah khawatir, itu karena di sini di project kita tadi ini belum kita publish, teman-teman. Untuk nge-publishnya, kalian bisa masuk ke bagian audience. Nah, di sini kita publish app. Kalau sudah dipublish, kita balik lagi ke N8N dan kita coba login ulang. Nah, kalau misalkan ada peringatan seperti ini, gak usah khawatir, klik aja lanjut, dan pilih aja yang di bagian bawah. Nah, ini checklist aja semuanya, dan pilih lanjut. Di sini teman-teman bisa lihat, kita sudah berhasil atau sukses ya, memasukkan akun Google kita ke N8N-nya. Nah, kalau sudah, maka sekarang tinggal kita masukin aja yang ini tadi ya, ke N8N-nya. Caranya, di bagian dokumen, kita pilih dokumen kita, ini kan namanya tadi adalah catatan belanja ya.
berarti pilih catatan belanja. Terus untuk sheet, pilih yang sheet 1 sesuai yang ada di sini. Nah, namanya kan adalah sheet 1. Setelah itu di bagian bawah, untuk yang bagian toko, teman-teman tarik yang bagian teks. Nah, ini tarik ke bagian sini. Lalu di sini kita ambil item yang toko ya. Untuk ngambil itemnya, di sini teman-teman bisa ubah sedikit format JSON-nya ya menjadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi artinya di sini kita ambil yang bagian tokonya aja. Nah, jadi bagian ini bisa kita copy, lalu kita paste di bagian total. Pastikan di sini gunakan yang expression. Nah, jadi di bagian toko tadi kita ganti dengan total. Nah, jadi di bagian results dia akan menampilkan yang bagian totalnya aja. Nah, begitu pula untuk bagian yang lainnya. Nah, untuk tanggal input itu kita bisa ambil dari sini teman-teman, paling bawah ada now, tinggal kalian tarik aja di bagian sini. Cuman di sini untuk formatnya kita ganti dengan format ini aja ya, format tanggal, karena di sini kalau now aja dia nanti akan masukin juga durasi waktunya. Cara ubahnya tinggal kalian tambahkan aja titik format seperti ini. Nah, nanti dia akan tampil YYMMDD seperti ini. Artinya di sini kita cuma ambil yang bagian tanggal, bulan, dan tahunnya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk settingannya. Sekarang kita coba testing dulu. Nah, di sini sukses. Sekarang kita akan coba cek di Google Sheet kita. Maka teman-teman bisa lihat di sini datanya juga sudah berhasil tertambah secara otomatis ya, sesuai dengan data yang ada di N8N-nya teman-teman. Gitu. Nah, setelah kita berhasil menambahkan data, di sini kita bisa tambahkan satu buah note lagi teman-teman, yaitu adalah note Telegram yang fungsinya sebagai feedback ya, untuk ngasih tahu bahwa datanya berhasil disimpan seperti itu. Nah, berarti di sini kita tambahkan note Telegram, kita pilih yang send text message. Untuk chat ID, kita ambil dari Telegram Trigger dan cari yang chat ID. Nah, untuk isi pesannya, kita gunakan expression, misalkan seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal kita isi aja datanya. Untuk toko, berarti kita ambil datanya dari toko, tinggal tarik aja di bagian sini. Tanggal, kita ambil dari tanggal stroke ya, tarik aja di bagian sini. Itemnya apa, dan totalnya berapa. Untuk isi pesannya nanti teman-teman bisa sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, sekarang kita akan coba testing dulu. Oke, di bagian output sudah tampil, artinya di sini tidak ada masalah dengan note Telegramnya. Jadi di sini kita sudah selesai teman-teman bikin satu buah fungsi, yaitu menganalisa gambar stroke yang kita kirim. Nah, ini kita coba testing dulu ya. Untuk testingnya teman-teman bisa aktifin dulu nih. Nah, kita aktifin supaya kita bisa berinteraksi dengan si N8N-nya. Nah, saya akan coba upload satu buah stroke belanja, misalkan yang ini. Nah, kita coba kirim. Nah, di sini kita dapat respon data belanja berhasil disimpan dengan data-datanya kurang lebih seperti ini. Dan kita coba cek di bagian ini ya, di bagian Google Sheet kita juga berhasil tersimpan datanya. Tuh. Nah, tapi di sini ada sedikit masalah gitu ya. Jadi di bagian bawah di sini ada watermark dari N8N-nya. Untuk menghilangkan watermark ini caranya gampang teman-teman. Jadi kalian bisa balik lagi ke Note Telegram, tinggal di double klik, geser ke paling bawah. Nah, di sini kalian tambahkan sebuah option, yaitu adalah event N8N, dimatikan aja. Nah, kita coba testing dulu. Kalau misalkan error, jadi di sini kita disuruh disable atau matikan dulu. Jadi pastikan setiap kali kalian merubah pengaturan ini N8N-nya ya, atau workflow-nya kalian inaktifin dulu gitu. Di sini teman-teman bisa lihat, jadi sudah tidak ada lagi watermark dari N8N-nya. Nah, jadi di bagian sini tadi jangan lupa ditambahkan juga ya pengaturan watermark-nya, kita matikan aja. Nah, jadi di sini kita sudah sukses menambahkan satu buah fungsi. Berarti kita tambahkan fungsi selanjutnya, yaitu adalah input datanya secara manual ya, yaitu lewat teks seperti ini. Misalkan, belanja telur ayam 1 kilo di warung Arif sebesar Rp30.000. Nah, berarti di sini kita tambahkan switch baru ya. Tinggal di double klik, kita pilih add routing rule. Di bagian tipe data, pilih yang string, pilih yang axis. Dan di bagian value, di sini kita ambil value-nya adalah teks yang ada di bagian chat. Kalau misalkan nggak ada, ini kita coba ini dulu teman-teman, kita back dulu ke bagian sini. Kita double klik di bagian Telegram, kita execute. Nah, lalu kita coba kirim chat ya, contohnya seperti ini tadi. Nah, supaya nanti kita dapat data teksnya. Kalau sudah kita back, kita balik lagi ke bagian switch. Dan di bagian value, kita ambil yang bagian teks teman-teman. Nah, yang bagian ini tinggal kita taruh di bagian sini. Kita coba testing. Oke, sukses ya. Kita bisa cek di bagian output 1. Karena kan output 0 tadi itu fungsi untuk data yang formatnya gambar. Sedangkan untuk format teks itu ada di output 1. Dan di sini teman-teman bisa lihat, jadi datanya sudah berhasil kita ambil.
Nah, selanjutnya kita akan tambahkan fungsi untuk menyimpan data kita ini ke Google Sheet, teman-teman. Tapi sebelum itu, ini kita geser aja ke bagian atas. Nah, supaya kita nanti lebih gampang untuk menganalisa pesan yang kita kirim, karena kan setiap pesan yang kita kirim kan itu kadang formatnya nggak beraturan gitu ya. Kadang formatnya seperti ini, kadang bisa aja nanti mungkin total belanja di awal, dan intinya bermacam-macam gitu, teman-teman. Jadi di sini kita bisa pakai bantuan AI untuk menganalisa setiap pesan yang kita kirim. Nah, untuk menggunakan AI, di sini kita bisa tambahkan satu buah node, yaitu adalah AI. Dan di sini kita pilih yang AI agent seperti ini. Nah, untuk pengaturannya sendiri, di bagian sini kita pilih yang define below. Terus untuk from ini kita bisa ambil dari teks kita, teman-teman. Nah, yang chatting kita tadi, kita tarik di bagian sini. Lalu di sini kita tambahkan satu buah option, yaitu adalah system message. Nah, jadi untuk from AI-nya kita bisa masukin di bagian system message. Untuk from AI-nya sendiri nanti teman-teman bisa copy aja dari link yang kalian bisa cek aja di deskripsi video ini. Kalau sudah, coba kita testing dulu. Nah, di sini error ya. Kenapa? Karena di sini untuk model AI-nya belum kita tambahkan, teman-teman. Nah, di bagian chat model, jadi kita tambahkan model AI-nya dulu. Di sini kan ada banyak banget pilihannya. Silakan teman-teman sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Cuman untuk testing kali ini kita akan gunakan Gemini aja ya, biar sama seperti yang bagian analisa gambar tadi. Karena kebetulan Gemini juga gratis, teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang Google Gemini Chat Model. Tapi sebelum itu, pastikan di bagian credential, kalian tambahkan dulu akun Gemini-nya. Pilih aja create new credential. Di bagian APK, kita bisa ambil dari APK sebelumnya. Dan kita pastikan aja di bagian sini. Kita simpan. Terus di bagian modelnya, di sini teman-teman bisa gunakan model 2.5 ya, yang plus. Ini yang versi terbarunya, teman-teman. Terus di bagian option, ini kalian tambahkan satu buah option, yaitu adalah temperatur. Untuk temperatur, pilih aja 0,1 biar dia tetap konsisten. Ini kita bisa back, dan kita bisa testing lagi yang di bagian AI agent tadi. Nah, kita coba execute. Oke, di sini berhasil ya. Kita bisa cek di bagian output. Kita sudah berhasil dapat datanya atau merubah data yang dari chat kita tadi menjadi data dengan format seperti ini ya. Dengan format sesuai dengan Google Sheet kita di bagian sini gitu. Nah, setelah kita berhasil dapat datanya, sekarang data ini tinggal kita simpan aja ke Google Sheet-nya. Untuk cara simpan datanya, caranya sih kurang lebih sama seperti yang sebelumnya tadi. Jadi di sini kita akan gunakan app dulu, teman, ya. Karena kan kadang-kadang pasti kita juga kirim chat yang misalkan sembarangan seperti ini. Nah, kalau sembarangan seperti ini kan harusnya error gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan gunakan if lagi. Jika error, kirim pesan error. Jika sukses, kirim pesan sukses seperti itu. Kita tambahkan if. Nah, untuk value 1 kita ambil dari yang respon dari AI-nya. Lalu di bagian sini kita pilih yang konten. Jadi jika semisal pesannya itu mengandung kata-kata error seperti ini, maka kita akan kirim pesan ke Telegram kita. Untuk chat ID, kita bisa ambil dari Telegram Trigger dan kita ambil yang chat ID-nya. Untuk isi pesannya kita bisa tambahkan di bagian teks. Contohnya di sini saya tambahkan isi pesannya kurang lebih seperti ini. Nah, kita coba testing dulu. Oke, sukses. Dan pastikan juga di sini watermark N8-nya kita matikan. Lalu jika semisal tidak ada error, maka kita simpan datanya ke Google Sheet, teman-teman. Kita pilih yang event row dan di bagian sini kita pilih yang catatan belanja ya, sesuai dengan nama Google Sheet kita. Value-nya kita ambil dari yang output, tinggal kita tarik. Tapi di sini kita cuma ambil sesuai dengan isi kolom masing-masing. Nah, berarti untuk toko kita ambil yang toko. Lalu untuk total kita ambil yang total dan sebagainya. Kurang lebih seperti ini, kita akan coba testing dulu. Oke, sukses. Kita akan coba cek di Google Sheet. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga datanya berhasil tertambah ya, yaitu kita belanja telur 1 kilo harganya Rp30.000, teman-teman. Gitu. Nah, berarti di sini kita perlu tambahkan satu buah note lagi, yaitu untuk feedback ya, kalau misalkan datanya berhasil disimpan kayak gitu. Kita tambahkan note send message, chat ID, kita ambil dari yang sini tadi, yang chat ID, dan isi pesannya misalnya seperti ini. Data belanja manual berhasil disimpan dengan keterangan dan seperti ini, teman-teman. Gitu. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil menambahkan dua fungsi ya. Yang pertama fungsi untuk upload gambar, kedua fungsi untuk inputan data keuangan secara manual. Nah, kita coba testing dulu nih, teman-teman. Kita coba aktifin. Contoh pertama kita coba kirim chat sembarang. Nah, kalau chat sembarang dia akan ngasih feedback.
tidak dapat memahami inputan belanja. Nah, gimana kalau misalkan kita masukin format data belanja yang bisa dikenalinnya? Contohnya seperti ini. Nah, data belanja manual berhasil disimpan dengan keterangan. Nah, kita coba cek di bagian Google Sheet. Nah, di sini teman-teman bisa lihat datanya juga berhasil tertambah. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita upload yang struk belanja ya, misalkan yang ini contohnya. Nah, datanya juga berhasil tersimpan ya. Teman-teman bisa cek juga di bagian Google Sheet, ini datanya juga berhasil masuk. Nah, jadi sampai sini ini tidak ada masalah gitu ya dengan kedua fungsi ini. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan fungsi baru lagi, yaitu adalah untuk cek laporan keuangan. Misalkan laporan hari ini kita belanjanya berapa, 1 minggu terakhir berapa, 1 bulan terakhir berapa, dan sebagainya. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, berarti di sini kita tambahkan satu buah rule baru ya, yaitu di bagian sini add rule. Untuk value satunya kita bisa ambil dari teks ini teman-teman, dari chattingan kita. Kita tarik aja di bagian sini. Di bagian tipe data kita pilih yang string, cuman di sini kita pilih yang start with. Lalu di bagian value 2 kita masukin laporan seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya jika semisal teks yang kita kirim itu diawali dengan /laporan, maka di sini kita jalankan fungsi untuk cek laporan, teman-teman. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan aja note-nya. Tapi sebelum itu ini kita rapikan dulu ya teman-teman. Ini kita bisa geser dulu ke bagian sini. Nah, kita tambahkan note di bagian roles nomor 2. Untuk lebih gampang memahami pesan yang kita kirim, sama seperti sebelumnya, kita bisa gunakan AI agent lagi teman-teman. Untuk AI agent, di sini kita pilih yang given below. Untuk from, di sini kita ambil dari chattingan kita. Kalau misalkan di sini kosong, teman-teman bisa masukin aja from-nya seperti ini. Nah, artinya di sini kita ambil teks dari pesan yang kita kirim tadi. Lalu di bagian sini kita pilih yang system message. Dan untuk from system message-nya, teman-teman bisa copy aja yang di bagian from lihat laporan. Nah, kita pilih expression dan kita pastikan aja di bagian sini. Jadi untuk from ambil laporannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kita coba testing dulu. Oke, tidak ada error, berarti di sini perintahnya juga sukses. Oke, ini kita back dulu dan pastikan di sini chat modelnya juga kita tambahkan, yaitu adalah Google Gemini. Dan di sini kita gunakan modelnya yaitu adalah 2.5 sama seperti sebelumnya, teman-teman. Nah, sekarang di sini kita akan coba testing dulu ya, yang di bagian AI agent tadi, kita execute. Oke, tidak ada error ya, artinya di sini tidak ada masalah dengan model AI agent-nya, teman-teman, gitu. Nah, supaya si AI agent atau si AI-nya itu bisa ngambil data dari Google Sheet kita, maka di sini kita bisa tambahkan satu buah tool Google Sheet ya di bagian tool ini. Nah, tinggal kita klik tanda plus, cari aja Google Sheet. Di bagian dokumen, kita pilih dokumennya, yaitu adalah catatan belanja. Kita pilih yang sheet 1. Sekarang kita coba execute. Oke, tidak ada error, artinya di sini tidak ada masalah. Dan terakhir, tinggal kita tambahkan note Telegram ya, supaya nanti kita bisa dapat feedback dari si AI-nya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan coba testing dulu ya. Kita coba aktifin. Dan sekarang kita akan coba kirim perintah laporan seperti ini. Di sini kalau misalkan teman-teman lihat, dia nanti akan dapat feedback tidak dapat memahami inputan belanja. Nah, kenapa si AI kita ini tidak bisa memahami perintah kalau misalkan kita kirim /laporan? Karena di sini kita perlu sesuaikan di bagian switch-nya, teman-teman. Nah, untuk ngatasinnya berarti tinggal kita pindahin aja roles laporan tadi ke bagian atas ini. Dan kita coba kirim laporan ya. /laporan pengeluaran 1 minggu terakhir. Coba kita kirim. Nah, maka kita akan dapat feedback laporan pengeluaran 1 minggu terakhir dari tanggal berapa sampai berapa. Totalnya adalah 392.000 yang jumlah transaksinya ada 4 kali dengan detail kurang lebih seperti ini, teman-teman. Dan terakhir, ini opsional gitu ya, kita bisa tambahkan satu buah fungsi lagi, yaitu fungsi help, yang fungsinya adalah ngasih tahu bagaimana cara untuk menggunakan bot catatan keuangannya ini, gitu teman-teman. Berarti di sini kita tambahkan satu buah roles lagi, untuk value-nya kita ambil dari teks, tipe datanya, di sini kita pilih string yang pilih yang start with, yaitu diawali dengan help misalkan. Pastikan kita geser ke bagian atas ya, sebelum yang access tadi. Dan kita tambahkan di bagian sini. Nah, di sini langsung aja kita pilih yang Telegram, lalu pilih yang send message. Nah, untuk contoh pesannya misalkan seperti ini, teman-teman. Gitu. Kita coba aktifin dan kita coba kirim perintah help. Oke, perintah help juga sukses, jadi dia akan ngirim petunjuk gimana cara penggunaan si bot catatan keuangannya ini, gitu.
Nah, sampai sini sebenarnya sudah selesai teman-teman. Artinya di sini kita sudah berhasil bikin bot catatan keuangan yang dimana di sini dia punya 4 fungsi. Pertama itu menganalisa kalau misalkan format yang kita kirim formatnya gambar. Kedua itu menganalisa kalau misalkan format yang kita kirim itu adalah pesan manual gitu ya untuk catatan pengeluarannya. Terus fungsi untuk cek laporan dan fungsi help seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk video kita kali ini. Gimana sih caranya untuk bikin bot catatan pengeluaran menggunakan N8N. Kalau misalkan teman-teman mungkin masih bingung atau mungkin pengen request video seputar N8N lainnya, boleh banget bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. So, thank you banget buat teman-teman udah nonton. Kita bertemu lagi di video tutorial yang lainnya.